Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Konferensi pers Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Simalungun. Pengelolaan Medan Zoo sementara masuk alokasi anggaran COVID-19. Dampak COVID-19, konsumen pegadaian di Kota Pematang Siantar terpantau sepi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun gencar melakukan penanganan pencegahan COVID-19. Informasi terkini, satu orang warga Simalungun yang positif COVID-19 telah dirawat di Rumah Sakit Perdagangan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut konferensi pers Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun. Baik, saat ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Simalungun bisa kita katakan pihak tim medis kita sudah melakukan penyisiran mulai dari desa sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke ibu kota. Hari ini jumlah pasien yang positif corona sudah bertambah menjadi 3. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Perdagangan. Kalau kita lihat secara geografi Kabupaten Simalungun itu, setelah kita lihat ada yang sembuh 6, saat ini ODP 29, PDP 26, ada cenderung bahwa masyarakat kita belum menahan emosionalnya, sehingga masyarakat kita itu menganggap bahwa corona ini belum ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi setelah terjadi rapid test ini, pertama pada tanggal 17 itu ada seorang pasien yang merasa sesak napas, perutnya mual. Dia lari ke salah satu rumah sakit. Dari situ dia pergi lagi ke rumah sakit tentara. Karena rumah sakit tentara dokternya dia tahu adalah perdagangan rujukan, dia lihat dari riwayatnya, maka dia rujuk ke perdagangan. Pasien ini bisa jalan, bisa naik kendaraan. Saat di perdagangan, karena kita curiga, tim medis curiga, di rapid test. Setelah di rapid test positif, di swab, hasil swabnya sudah keluar adalah menjadi positif. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun, mari kita sayangin keluarga kita, anak, istri, suami, sehingga kita bersama-sama melawan corona ini, agar kita tidak lama lagi menjalani penderitaan ini. Untuk itu hanya satu jalan, hindarkan dulu untuk bertemu keluarga-keluarga kita. Ini juga sama, dia dari Medan bertemu dengan anaknya sehingga dia pulang ke Simalungun. Di Simalungun dia merasa sesak. Karena dia tahu bahwa sesak itu mengganggu ke dalam kesehatan dia cari rumah sakit terdekat. Sehingga sekali lagi, agar tidak menjadi bertambah ODP kita, PDP kita, baik yang positif ini, sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Simalungun, mari jaga kesehatan kita, hindarkan dulu keluar-keluar, lebih baik di rumah, biarlah kami yang bekerja di lapangan. Rajin cuci tangan dan jangan stres. Pemerintah tetap berada di tengah-tengah masyarakat, sekalipun di dalam kondisi
Seperti ini kita sama-sama mengetahui COVID ini bukan hanya di Kabupaten Simalungun. Hari ini kami tadi telah rapat membuat suatu evaluasi sehingga bisa kami katakan di daerah itu, di desa itu akan kita lakukan isolasi mandiri. Maksudnya isolasi mandiri, masyarakatnya kita jaga. Orang kita jaga datang ke tempat itu dulu. Dan pemerintah daerah memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? Memberikan sembako kepada masyarakat yang kita isolasi ini. Tadi sampai ke saya laporan sekitar 350 sampai 400 kakak. Maka hari ini tadi Pak Camat telah berkoordinasi dengan kami, Kapolsek dan Ramil bisa bekerja sama di lapangan, dibantu dengan dinas sosial dan termasuk kami. Jadi kita akan isolasi mulai besok pagi. Jadi besok pagi, siang sudah kita distribusikan semua kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan pokok untuk masyarakat itu. Tujuannya ada supaya COVID ini bisa segera selesai, putus mata rantainya. Puluhan satwa konservasi yang dipelihara di Kebun Binatang Medan terancam mengalami kelaparan. Sebab 1 bulan terakhir, Medan Zoo tersebut ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Medan terpaksa mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 untuk perawatan satwa sementara waktu. Setelah PD Pembangunan yang merupakan pengelola Medan Zoo mengalami kesulitan likuiditas keuangan, pasca dihentikannya sementara kegiatan operasional Medan Zoo sejak 23 Maret lalu, membuat puluhan satwa terancam kelaparan. Pemerintah Kota Medan mengambil langkah memberikan tugas pengelolaan Medan Zoo dari PD Pembangunan kepada Dinas Pertanian dan Kelautan selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan menghentikan sementara kegiatan operasional selama pandemi COVID-19 memungkinkan pemerintah Kota Medan memasukkan anggaran pengelolaan Medan Zoo ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. PLT Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, surat keputusan ini sudah ditandatangani dan sudah disposisi ke gugus tugas COVID-19 dan akan ditangani dalam waktu dekat. Status satwa yang masuk kategori hewan dilindungi menjadi alasan pemerintah Kota Medan mengambil alih kebijakan pengelolaan satwa. Hewan-hewan tersebut adalah hewan dilindungi, hewan-hewan konservasi. Karena ini terdampak, maka Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab yang akan meneruskan untuk merawat hewan-hewan konservasi ini. Dan suratnya sudah saya disposisi ke gugus tugas, dalam waktu dekat ini ditangani. Jadi bagi masyarakat yang ingin menyumbang, syukur alhamdulillah, silakan, karena ini hewan konservasi. Tapi pemerintah Kota Medan sudah menyiapkan langkah-langkah. Sebelumnya, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Medan juga sudah bergotong royong untuk membeli pakan dan makanan untuk satwa di Medan Zoo. Pemko Medan juga membuka pintu Medan Zoo selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan secara pribadi untuk menyelamatkan satwa yang ada di tempat ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Untuk terus menekan penyebaran COVID-19, pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengeluarkan peraturan Wali Kota karantina kesehatan mulai berlaku hari ini 1 Mei 2020. Guna menekan penyebaran COVID-19, pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengeluarkan peraturan Wali Kota karantina kesehatan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020. Dalam pengumuman keputusan perwal tersebut, Akhyar Nasution menjelaskan bila perwal karantina telah ditandatangani berdasarkan rangkaian pembahasan rancangan yang melibatkan seluruh pihak dari gugus tugas termasuk TNI Polri. Dalam tahap pertama pelaksanaan perwal tersebut, pemerintah Kota Medan melalui gugus tugas penanganan COVID-19 akan fokus pada pengetatan pemakaian masker kepada masyarakat. Maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang keluar rumah untuk tidak menggunakan masker karena jumlah masker yang tersedia sudah banyak. Ditambah lagi pemerintah kota juga terus menggelontarkan ribuan masker perharinya
yang disalurkan ke setiap kelurahan untuk dibagikan kepada masyarakat. Selain masker, penyaringan pembatas pergerakan orang yang beraktivitas di luar rumah juga dilakukan. Yang pertama sekali kita lakukan adalah screening, pembatasan pergerakan orang, kemudian pelaksanakan semua orang wajib menggunakan masker dimanapun berada. Kita akan tahap pertama ini masker tersebut yang akan kita kerjakan. Setiap orang wajib, karena masker sekarang sudah banyak berada, jadi tidak ada alasan, dan pemerintah Kota Medan pun akan mendistribusikan 3.000 masker di setiap kelurahan tambahan. Ahyar juga menegaskan untuk pelaku usaha kuliner tetap diperbolehkan berjualan, namun tidak boleh menyediakan tempat untuk makan di tempat bagi pelanggan, serta berlakukan batas waktu jualan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Dampak COVID-19, konsumen pegadaian di Kota Pematang Siantar terpantau sepi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pemirsa, di masa pandemi coronavirus, Badan Usaha Milik Negara Pegadaian di Pematang Siantar, Sumatera Utara masih tetap melakukan pelayanan kepada para nasabahnya, walaupun di sisi lain tidak ada peningkatan aktivitas gadai atau tebus gadai dari masyarakat. Beginilah aktivitas pelayanan Badan Usaha Milik Negara Sektor Keuangan Pegadaian di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, pihak Pegadaian dalam pelayanan menerapkan physical distancing kepada para nasabah yang datang ke Pegadaian. Hal itu dilakukan karena mengikuti instruksi pemerintah. Pihaknya juga turut mengimbau kepada nasabah untuk mencuci tangan serta menggunakan masker. Asisten Manajer Operasional Pegadaian Cabang Pematang Siantar, Agus Alexander mengatakan, karena situasi pandemik dan menurunnya ekonomi masyarakat, maka program lelang ditunda kegiatannya. Dan hingga kini belum ada peningkatan secara signifikan dari masyarakat yang melakukan aktivitas gadai barang ataupun tebus gadai. Sementara untuk kredit cepat aman terdata faktualisasi kredit juga masih tidak ada peningkatan atau penurunan. Untuk program lelang dari pemerintah, dari direksi kita, lelang kita tidak, karena pandemi ini mungkin karena berbagai faktor ekonomi yang membuat nasabah itu memperpanjang sewa modalnya agak tertunda. Jadi untuk lelang kita tunda. Di tengah pandemi saat ini, pihak Pegadaian beserta unitnya turut mengubah jam pelayanan mulai dari pukul 9 hingga 2 siang. Untuk produk Pegadaian, kredit cepat aman dan kredit angsuran bulanan saat ini masih didominasi jaminan berupa emas perhiasan dan surat-surat berharga lainnya. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Sibolga mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi, yakni dengan menggratiskan sejumlah pajak daerah seperti retribusi hotel dan restoran, serta retribusi bagi pedagang pasar. Bagi perhotelan di Kota Sibolga, penggratisan pembayaran pajak perhotelan berlangsung untuk 3 bulan ke depan, yakni mulai April hingga Juni. Bahkan jika kondisi perekonomian semakin terpuruk di sepanjang tahun ini akibat dampak wabah COVID-19, maka kebijakan penggratisan pajak bisa saja berkelanjutan. Wali Kota Sibolga M. Syarfi Hutauruk mengatakan, penggratisan pajak perhotelan dan restoran di seluruh Kota Sibolga sebagai bentuk kepedulian terhadap menurunnya ekonomi perhotelan yang saat ini kesulitan menutupi biaya operasional, lantaran tidak adanya tingkat hunian di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan sebagian hotel di Kota Sibolga terpaksa harus merumahkan karyawannya. Kami putuskan hari ini, kembali lagi kami ambil keputusan setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, asosiasi perhotelan,
kemudian juga dirapatkan oleh tim keuangan atau pendapatan daerah memutuskan bahwa untuk pajak hotel dan restoran se-Kota Sibolga itu kami tidak berlakukan, tidak bayar. Jadi gak usah bayar selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Jika memang tidak juga memungkinkan suasana ekonomi dengan COVID-19 ini tidak juga memungkinkan, akan mungkin kita perpanjang, kita tambah waktu. Sementara itu, pelaku perhotelan di Kota Sibolga menyambut baik kebijakan Pemkot Sibolga yang memberikan kemudahan dengan menggratiskan pembayaran pajak hotel dan restoran selama 3 bulan ke depan di masa pandemi COVID-19 ini. Mengucapkan kepada Pak Wali Kota beserta jajarannya yang pada hari ini sudah memberikan angin segar kepada kita dunia perhotelan, khususnya di Kota Sibolga, yang telah diambil keputusan oleh Pemko bahwa mulai bulan April hingga Juni, dan mungkin juga lihat kondisi, kalau memang kondisi ini seperti ini, tapi memang kita tidak harapkan seperti ini terus, akan tetap diperpanjang, akan ada pembebasan pajak hotel dan restoran atau BB1 yang selama ini kita bayarkan setiap bulan untuk menghindarkan perumahan karyawan. Kami sebisa mungkin sudah kami upayakan, pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh karyawan Hotel Wisata Indah. Kami akan tetap mengupayakan apa yang terbaik kepada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini terlihat jelas perekonomian di sejumlah daerah terkena dampaknya tanpa terkecuali di Kota Sibolga. Bahkan saat ini sejumlah pasar dan lokasi keramaian yang biasa memberikan penambahan pendapatan daerah terlihat sepi dari keramaian masyarakat. Baharudin Simanullang melaporkan untuk Eva Dina TV. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penjagaan di sejumlah pintu masuk ke Kabupaten Samosir, di antaranya di Menara Pandang Tele. Selain mendata warga yang keluar masuk, petugas juga melarang para pengunjung yang ingin berwisata di kawasan Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir merupakan salah satu zona hijau di Sumatera Utara yang tidak terpapar oleh COVID-19. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Samosir memperketat penjagaan di pintu utama untuk masuk ke Kabupaten Samosir. Di Menara Pandang Tele merupakan pintu masuk utama melalui jalur darat ke Pulau Samosir. Di pintu masuk ini petugas menghentikan semua kendaraan. Seluruh pengendara diturunkan dan dilakukan pendataan identitas setelah mencuci tangan serta memeriksa suhu tubuh. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh petugas. Di lokasi pintu masuk ini, pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penjagaan 1x24 jam dan dilakukan dengan menerapkan sistem 3 shift pada penjagaan di kawasan Menara Pandang Tele ini. Petugas Posko Hari Naibaho mengatakan, selain mendata warga yang keluar masuk, petugas juga akan melarang para pengunjung yang ingin berwisata di kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir. Wilayah Kabupaten Samosir, karena ini Menara Pandang adalah salah satu pintu gerbang lintas darat untuk masuk ke wilayah Kabupaten Samosir. Sesuai dengan aturan, kita akan periksa salah satunya suhu badan, KTP, tujuan dia mau datang kemari dan dia asalnya dari mana, dan kita mencatat itu nomor handphonenya. Kebetulan di kita itu ada 3 shift. Shift yang pertama itu antara jam 8 ke jam 3, jam 3 ke jam 9 malam, jam 21.00, jam 21 ke jam 8 pagi. Jadi untuk sementara diberitahukan kepada pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Samosir, sudah ditegaskan oleh Pak Bupati beserta jajaran dilarang untuk berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Samosir. Dan untuk para pemudik, putra atau putri penduduk dari
Kabupaten Samosir untuk sementara dilarang untuk berkunjung dulu. Pemerintah juga mengimbau agar warga tidak mudik ke Kabupaten Samosir hingga pandemi COVID-19 usai. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kodim 0211 Tapanuli Tengah menyalurkan paket sembako kepada masyarakat yang menjadi korban dampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ribuan paket sembako yang akan disalurkan tersebut berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan gula. Pembagian paket sembako ini akan disalurkan melalui koramil-koramil di wilayah tugas Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Dengan menggunakan sepeda motor dinas Babinsa, paket sembako tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima yang menjadi korban di tengah pandemi COVID-19. Dandim 0211 Tapanuli Tengah Letkol Dadang Alex menyampaikan, bantuan yang disalurkan merupakan kepedulian TNI Angkatan Darat untuk masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang akan menerima bantuan telah sesuai dengan data yang diperoleh dari Babinsa TNI yang bertugas di wilayah masing-masing. Kami akan membagikan sembako dengan jumlah 1.000 paket kepada masyarakat, baik di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Di sini paket sembako sendiri berupa apa? Paket sembako berupa beras dengan berat 5 kg, untuk mie setengah dus, ada minyak goreng, dan gula pasir. Dandim 0211 Tapanuli Tengah menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Mengurangi beban sejumlah rumah ibadah dalam situasi pandemi COVID-19, perusahaan daerah air minum Tirta Kualo Kota Tanjung Balai menggratiskan tagihan air selama 3 bulan untuk seluruh rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam situasi pandemi virus corona, PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai gratiskan tagihan air selama 3 bulan, mulai April hingga Juni 2020 di seluruh rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. PLT Dirut PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai mengatakan, hal ini bertujuan mengurangi beban rumah ibadah pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penggratisan kepada seluruh rumah ibadah di Kota Tanjung Balai dalam hal dampak COVID-19 ini. Tujuan kita adalah untuk meringankan beban kepada pengurus rumah ibadah dalam hal penggunaan air yang cukup sangat banyak sekali. Nah, syarat-syaratnya apa aja itu? Syarat-syaratnya adalah simpel saja, mereka terdaftar sebagai pelanggan PDAM dan mereka adalah pengguna air bersih PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai. Dengan doa dari seluruh umat beragama yang ada di Kota Tanjung Balai, berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan masyarakat bisa bebas beraktivitas kembali seperti biasa. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.